Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunda yang akan kita pelajari hari ini itu membuat granny yang ukurannya lumayan besar, sehingga bisa dibuat menjadi taplak meja ataupun sarung bantal. Cara pembuatannya lumayan mudah, hanya perlu diperhatikan step-stepnya. Bagi yang membaca diagram, sudah bisa membaca diagram itu lebih bagus ya, karena ada patokannya lebih jelas gitu. Kalau yang belum bisa baca diagram, silakan simak penjelasan dari saya. Pertama kita akan membuat round ini dulu ya, yang di tengah dengan DC dan chain 1, kemudian menggunakan popcorn stitch, baru kemudian kita akan membuat bagian perseginya. Oke, pertama kita buat dulu chain 4, pakai magic ring boleh, cuma kalau untuk taplak meja atau sarung bantal biar lebih kokoh, saya lebih suka memakai chain 4 plus slip stitch. Setelah chain 4 seperti ini, di slip stitch di chain yang pertama seperti itu ya. Kemudian kita chain 4 lagi, chain 3 dulu, ini sebagai perwakilan dari 1 DC, kemudian tambah chain 1 lagi untuk jaraknya. Ini chain 4 ini sudah terhitung sebagai 1 DC plus chain 1 ya. Kemudian di dalam ring ini kita buat lagi 11 DC plus chain 1. Jadi dengan chain 4-nya tadi berarti ada 12 DC plus chain 1-nya ya. Seperti itu. Diteruskan dulu hingga kembali 1 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu lagi ya. Chain 1, kemudian slip stitch di atas chain ketiga, 1, 2, 3, slip stitch 1 kali lagi di dalam lubang besar ini. Nah ini penampakan untuk round 1 ya, slip stitch 1 kali lagi. Jadi di round 1 itu ada 2 kali slip stitch supaya kita bisa mengerjakan popcorn stitch di bagian lubang besar ini. Apa? Spion. Cara membuat popcorn stitch ya. Aduh si adek. Chain 3 dulu. Kemudian kita buat 1 DC yang tidak diselesaikan begitu ya. Kemudian kita buat 1 lagi. Jadi ada 3 loop pada hook. Baru kemudian kita tarik sekaligus. Chain 3. Kita buat lagi popcorn stitch-nya di dalam sini. 1. Seperti melakukan DC ya, tapi nggak selesai. 2, ups, 3. Nah, kalau sudah ke sebelahnya, loop pada hooknya ada 4, gitu ya. Cuma yang pertama yang ada 3, seterusnya ada 4. Setelah 1 popcorn stitch, kita buat chain 3 lagi, dan kita buat popcorn stitch lagi di lubang besar seperti tadi. Nah, silakan dilanjutkan bunda sampai round 2 ini selesai. Sini lagi ya. Oke, round 2 hampir selesai. Jadi nanti akan timbul 12 popcorn stitch ya. Jangan lupa terakhirnya itu dikasih chain 3. Lalu slip stitch di atas popcorn stitchnya ini ada seperti rantai. Nah, di bawahnya kita slip stitch. Slip stitch 1 kali lagi ke lubang yang besar. Nah, jadinya seperti ini. Ya, ini baru jadi round 2. Kita ke round 3. Di round 3 chain 1, kemudian buat 1 SC di lubang besar seperti itu. Lalu kita buat 4 DC di lubang besar sebelahnya. Setelah SC langsung membuat 4 DC di lubang yang sebelahnya ya. Kemudian lanjutkan dengan membuat 4 CH. Kemudian lanjutkan membuat 4 DC di lubang yang sama. Ini untuk membentuk sudut perseginya. Kecil. Kemudian buat SC 1 saja di lubang besar di sebelahnya. Isa nyanyi apa? Bomba. Setelah 1 SC lanjutkan dengan 2 CH. Buat 1 SC lagi di sebelahnya.
Oke. Adik ngapain? Lanjut membuat 4 DC. Pisan 4 DC plus 4 CH plus 4 DC lagi. Isan. Adik tuh ngapain? Setelah 4 DC, lanjut lagi membuat SC. 2 CH, SC lagi. Lalu lanjutkan lagi dengan membuat 4 DC plus 4 CH plus 4 DC di sini. Sampai kembali lagi lakukan langkah-langkah seperti yang di sini tadi ya. Oke, hampir selesai. Kita tinggal membuat SC sebelahnya. Lalu buat chain 2. Slip stitch di atas SC yang pertama. Nah, seperti ini. Round 2-nya ya. Saya membuat langkah ini disesuaikan dengan pola diagramnya supaya yang membaca pola diagram tidak keliru. Jadi memulai round 3 itu bisa dengan cara yang ini tadi. Bisa juga dengan cara SC, chain 2, SC. Kalau tadi kan kita mulainya SC langsung DC 4 ya. Cara yang keduanya yaitu SC, chain 2, SC. Langsung seperti itu. Jadi setelah slip stitch sini langsung ke tengah slip stitch 2 kali. Nah, karena kita membuat cara yang pertama sesuai dengan diagramnya. Iya, sudah dulu. Adik main di bawah di. Halo. Nah, kita lanjut ke round 4. Ini yang untuk round 3-nya tadi ya. Ke round 4 itu karena kita bekerja round 4 itu mulainya harus dari bagian sini. Jadi slip stitchnya kita balik Bunda ya. Jadi slip stitchnya 2 kali tapi bukan maju seperti ini. Justru slip stitchnya kembali ke bagian belakang. Tusuk loopnya yang setelah slip stitch pertama. Kemudian kita ke bagian lubang ini ya. Ambil sekali lagi slip stitch di situ. Nah, jadinya kembali ke tengah yang di belakangnya kan. Jadi slip stitch keduanya mundur. Kemudian setelah slip stitch kedua yang mundur itu kita buat langsung 5 chain. 1 2 3 4 5. Setelah 5 chain kita buat 4 DC di sini sesuai dengan yang bagian bawah. Jadi ini masing-masing dibuat 1 DC lubangnya itu ya. Isan. Nah, seperti ini. Kemudian kita chain 2. Lalu kita buat 1 DC di bagian lubang sudut ini kita buat 1 DC. 4 CH dan 1 DC lagi plus 2 CH seperti itu. Untuk ke arah sudut ada 2 CH, 1 DC, 4 CH, 1 DC dan 2 CH ya. Kemudian lanjut lagi kita mengisi 4 stitch selanjutnya dengan 1 DC plus 2 CH seperti itu. Lalu kita buat 1 DC di bagian tengah antara 2 SC di bawahnya ya. Kemudian buat 2 CH lagi, lanjutkan lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Silahkan Bunda teruskan sama langkahnya seperti yang di awal tadi ya. Perhatikan catatan pada bagian foto atau video yang saya berikan, karena itu catatan formulanya supaya tidak keliru dalam menjalankan per roundnya. Nah, seperti ini. Lanjutkan hingga kembali ke sini. Sering kadang ada keliru ya. SC yang kita buat di sini tadi itu nggak diisi Bunda ya, dilewati saja, di skip SC-nya. Langsung kita buat DC-nya di lubang antara 2 SC yang tadi ada rantai 2 gitu ya. Di sini kita langsung buat DC-nya. Chain 2 seperti itu. Nah, SC yang ini dilewati, jadi kita langsung membuat 4 DC itu di atas 4 DC yang sebelumnya di round 3. Nah, gitu ya. Oke, ini juga hampir selesai. Tarikan untuk stitch DC-nya
jangan terlalu panjang bunda ya, jadi stabilkan supaya nanti bentuk granny-nya enggak berliku-liku, enggak bengkok-bengkok gitu. Nah, ini bisa ditarik-tarik dulu ya supaya rapi. Nah, round 4-nya sudah selesai seperti ini ya. Kita akan masuk ke round 5. Di round 5, pada round 5 kita awali dengan chain 6. Karena di sini ada decrease ya, ada decrease untuk keempat DC ini tadi kita satukan. Jadi setelah chain 6 kita buat decrease. Jadi 4 DC ini kita satukan. Caranya sama seperti membuat DC tapi tidak diselesaikan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu kita ambil benang, tarik melewati kelima loop yang ada pada hook. Nah, seperti itu. Chain 1 2 3. Chain 3. Setelah chain 3 kita isi ini ya, sudutnya ini seperti kita mengisi bagian sudut di round 3. Jadi kita isi dengan 4 DC plus chain 4 plus 4 DC lagi. Lalu chain 3. Setelah chain 3 jadinya seperti ini yang tadi ya. Setelah chain 3 kita akan ulangi membuat decrease seperti ini. Di bagian ini kita akan mendecrease ke 4 DC yang ada di bawahnya. Kemudian setelah ada 5 loop ada hook, kita tarik semuanya dengan satu helai benang ini. Kemudian kita chain 3 lagi, lalu membuat DC tepat di atas DC yang di bawahnya. Kemudian chain 3 lagi, kita mendecrease ke 4 DC yang ada di bawah. Oke, lanjutkan langkah seperti yang sebelumnya. Ingat bunda, setiap kali kita melakukan decrease seperti ini, chain antara setiap kali kita melakukan decrease 4 DC, menyatukan 4 DC membentuk bagian runcing daunnya ini, kita selalu mengawali dengan 3 CH sebelum decrease ya. 3 CH-nya, decrease, 3 CH setelah decrease. Kemudian mengisi ini. Langkah ini akan terus kita lakukan ketika kita nanti membuat bagian runcing-runcingnya ini ya. Sama caranya. Kalau tadinya kita jaraknya itu selalu chain 2, hanya ketika pada pembuatan decrease ini kita melakukan chain 3. Jarak sebelum dan sesudah decrease ada chain 3 di situ. Oke, lanjutkan dulu ini satu putarannya. Ini sudah mau selesai ya. Kita decrease. Kemudian chain 3. Slip stitch-nya di atas chain ketiga bunda ya. 1 2 3. Kenapa? Karena 3 CH awal ini dihitung sebagai 1 DC. Nah, seperti ini jadinya. Untuk round 5 seperti ini ya. Nah, silahkan baca polanya, pola tulisnya jika kurang paham itu ya. Nah, kelihatan. Kita lanjut lagi membuat round 6. Nanti langkah-langkah pada round-round inilah yang akan kita ulangi seterusnya supaya kita bisa membuat satu granny yang besar ya. Kita buat 1 DC plus chain 2 di sebelah decrease ini. Jadi masih bukan di atasnya tapi sebelah sebelum di sebelumnya. Ini ya di sini. Buat 1 DC plus chain 2 di situ. Kemudian 1 DC lagi plus chain 2. Kemudian bagian ini sama seperti yang kita lakukan pada round 4 tadi, kita isi masing-masing dengan 1 DC. Isi ya dengan 1 DC, 1 DC. Chain 2 seperti itu. Kemudian pada bagian sudut cukup kita isi dengan 1 DC, 4 CH plus 1 DC plus 2 CH. Seperti itu ya, persis mengulangi round sebelumnya di round 5. 1 2 3 4. Oh, di round 4 ya. Kita buat lagi 1 DC 1 DC di atas ke 4 DC sebelumnya.
seperti ini jadinya ya. Kemudian kita chain 2 buat di sebelah decrease tadi 1 DC plus chain 2, kemudian sama masih di sebelah decrease tadi 1 DC plus chain 2, kemudian buat 1 DC plus chain 2 tepat di atas DC di bawahnya. Sini dibuat lagi 1 DC plus chain 2, di sebelahnya lagi 1 DC plus chain 2. Baru kita membuat 1 DC di 4 stitch berikutnya. Kemudian kita akan menuju ke sudut, berarti itu isi dengan chain 2 plus 1 DC plus 4 CH plus 1 DC plus 2 CH. Nah, lalu kita akan mengisi lagi di sini sama seperti sebelumnya. Semut. Nah, ini barisannya ya. Jadi sudut itu diisi dengan 2 CH, 1 DC 4 CH, 1 DC 2 CH. Kemudian ada 4 DC di sini dan kita membuat 2 CH plus 1 DC sebanyak 1 DC plus 2 CH ya, maksud saya sebanyak 5 di sini. Jadi ada 5 tiang DC nanti yang akan kita temukan di bagian tengah ini. Nah, silakan dilanjutkan sampai satu putaran selesai. Ini round 6-nya. Tinggal saya buat 1 DC satu kali lagi di sebelah sini. Kemudian 2 CH. Slip stitch sama seperti tadi di atas chain ketiga. Nah, ini round 6-nya ya. Chain 5. Round 4 dan round 6 ini caranya sama. Nanti di round 3 dengan 5 itu juga sama caranya. Cuma di round 3 tadi kita belum memakai decrease ya, tapi memakai popcorn stitch. Jadi round 4 dan 6 sama genap semuanya sama nanti caranya. 4, 6, 8 selanjutnya ya. Kemudian pada round-round ganjil 5, 7, 9 nanti juga caranya sama, ada decrease-nya. Decrease dan increase pada sudut dan decrease di sebelahnya. Oke, kita ke round 7. Di round 7 masih membuat lubang-lubang seperti ini ya. Jadi chain 5, kemudian buat 1 DC plus chain 1 tepat di atas DC yang pertama. Sebentar. Tadi round 5-nya round 6-nya belum kelihatan ya. Gitu ya. Kita lanjut ke round 6 tadi sudah, ini round 7. Buat 1 DC plus chain 2 tepat di atas DC yang ada di bawahnya. Jadi bersejajar gitu ya. Secara vertikal itu sejajar satu garis. Kemudian chain 2 buat lagi yang sama seperti tadi di atas DC-nya. Chain 2 lagi. Kemudian kita di sini mau melakukan decrease ya karena ini ganjil. Jadi kita tambah chain 2-nya tadi menjadi chain 3. Baru kita mendecrease 4 DC yang di bawahnya. Supaya kelihatan bentuk meruncing seperti daunnya. Sama caranya seperti pada round 5 tadi ya. Chain 3. Kemudian kita isi bagian sudut ini dengan 4 DC. Plus chain 4. Plus 4 DC lagi plus chain 3, baru melakukan decrease lagi di sebelahnya. Chain 3 kita buat 1 DC plus chain 2 di atas DC yang berada tepat di bawahnya. 1 DC plus chain 2, 1 DC plus chain 2, 1 DC plus chain 2 lagi, 1 DC plus, karena ini udah dekat, plus chain 3. Lakukan decrease, pengurangan 4 DC menjadi 1 chain 3. Lalu kita buat increase, penambahan pada bagian sudut. Benang saya udah mau habis ya. Kemudian chain 4, lakukan lagi pembuatan 4 DC nya di sudut. Plus chain 3. Oke, saya off kan di situ. Nah, di sini nanti akan ada, kalau tadi kita punya 5 tiang DC,
di atas ini juga kita punyanya 5 tiang DC, hanya saja di sini ada decrease ya, ada pengurangan. Silakan dilanjutkan hingga menjadi 1 putaran. Sedikit lagi ya, kita slip stitch di atas chain ketiga. Kemudian kita buat 3 CH. Nah Bunda, pada round 7 kita sudah selesai dengan bagian polos untuk bagian ininya ya. Mulai pada round 8 kita akan membuat motif pengisi supaya dia tidak kosong seperti ini. Jadi ada motif seperti ini nih. Mudah gitu ya, tapi harus lebih teliti. Karena kita akan mengisi bagian tengah ini. 2 lubang ini akan kita isi atasnya dengan 2 DC. Gitu ya. Sampai ke atasnya nanti. Ini mulai pada round 8. Pengisian seperti itu. Jadi di round 8 setelah chain 3. Oh iya, tadi belum difoto ya. Ini untuk round 7-nya setelah jadi. Kita masuk pada round 8. Di round 8 kita awali dengan chain 3. Kemudian karena ini sudah di bagian tengah ya. Berarti di bagian atas ini nanti akan diisi dengan 2 DC. Setelah chain 3, isi 2 DC pada bagian lubang yang besar. Kemudian 1 DC tepat di atas lubang tepat di atas DC yang ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Lalu chain 2 kita buat 1 DC di atas DC yang di bawahnya. Chain 2 lagi, buat 1 DC di sebelah decrease sebelum decrease. Chain 2 lagi, buat 1 DC setelah decrease. Plus chain 2 lagi. Kita isi keempat DC ini dengan 1 DC 1 DC ya. Iya. Suka mandi. Iya. Oi. Aku suka mandi. Iya. Kemudian chain 2. Lalu kita isi bagian sudut ini dengan 1 DC plus chain 4 plus 1 DC plus chain 2. Langkah pada round 8 ini sama seperti pada round 6 yang ini ya. Hanya saja kita ada tambahan membuat motif di bagian tengah tempat yang kosong ini nanti. Lanjutkan mengisi 4 DC. Chain 2, 1 DC sebelum decrease, chain 2, 1 DC setelah decrease, chain 2, sebentar. Kemudian buat 1 DC di atas DC yang pertama. Nah ini bagian tengah, jadi jangan sampai terlewat. Kita buat 1 DC lagi. Setelah sampai di bagian tengah ini, dua lubang ini harus kita isi dengan 2 DC Bunda ya. Jadi ini isi 2 DC. Sekat yang menjadi sekat yang lurus DC ini tetap kita isi dengan DC 1 ya. Kemudian lubang yang di sebelahnya isi lagi dengan 2 DC. Bagian pinggirnya tetap diisi dengan 1 DC plus chain 2 ke sini lagi. 1 DC plus chain 2. 1 DC plus chain 2. Ulangi lagi 1 DC plus chain 2. Lalu isi bagian ini 4 DC. Chain 2, 1 DC, chain 4, 1 DC, chain 2. Teruskan caranya sama seperti yang ini tadi ya. Bedanya cuma itu Bunda ya. Di bagian tengah ini kita isi 2 lubang di bagian tengah dengan 2 DC. Jadi total DC yang membentuk seperti motif persegi panjang di sini ini ada 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berlaku pembuatannya juga pada bagian 2 lubang yang ini. Kemudian 2 lubang yang ini diisi ya. Kemudian 1 lubang yang terakhir yang di sini. Oke, silakan diteruskan hingga 1 putaran selesai. Oke, kita hampir selesai ya. Di round 8. Ini tinggal saya chain 2.
karena ini bagian tengah ya, 2 ini. Jadi yang ini yang akan diisi lagi dengan 2 DC. Langsung isi 2 DC. Apa, Dek? Kemudian langsung slip stitch di atas chain ketiga. Chain 3. Round 8 selesai. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Oke, kita akan masuk ke round 9. Di round 9 motif bagian tengahnya masih sama ya. Jadi ada pengulangan seperti ini. Nih, masih sama. Bedanya di round 9 kan round ganjil. Jadi di sininya chain 3, nanti ada decrease chain 3, baru increase di bagian sudut. Ya, itu ya. Jadi step-step round ganjil genapnya tetap kita ikuti, hanya ditambah dengan mengisi bagian yang sudah kita buat motif persegi panjangnya di round 8 itu sekali lagi diisi sama caranya seperti di round 9 ya. Untuk round 9, di round 9 kita isi ini tetap rapat ya, DC nya tetap sama, isi saja dengan 1 DC 1 DC. Setelah jadi 3 buah DC ya, kita langsung buat chain 2 di sini, DC chain 2, chain 2, DC chain 2, kemudian tambah 1 lagi ya, chain 3 karena kita mau decrease di sini. 1 2 3 4, kita buat decrease, chain 3, increase di bagian sudut sama seperti tadi ya di round-round ganjil. Nah, ini dia kalau di kartun yang kurang saya suka itu karena ada pecah benang seperti ini. Jadi kadang itu bikin rajutan kita kurang rapi ya. Cuma mungkin juga karena saya buru-buru chain 3. Kemudian di sini kita buat decrease. Buat lagi chain 3. Sampai di atas motif seperti ini langsung isi sama persis seperti yang di bawahnya ya. Jadi isi dengan 1 DC 1 DC. Sudah lah ya, Nak? Nggak ada bawa sandal dia tuh. Chain 2. Silakan lakukan lagi pengerjaannya seperti ini tadi ya. Kemudian nanti isi lagi bagian motif ini dengan DC-DC yang sama seperti yang di bawahnya sampai ke sini lagi. Oke, sudah selesai. Kita slip stitch di atas chain ketiga, chain 5. Kenapa chain 5? Karena kita akan memulai membuat pengisian motif kosong di sini ya. Jadi berselang-seling. Seperti ini contohnya. Jadi tadi kita udah selesai 2 baris, jadi di atas ini kosong. Nah, di sebelahnya yang kita isi 2 lubang ini. Ya, kiri kanan. Kita isi. Gitu. Baru lanjutkan lagi cara seperti pada round-round sebelumnya, ganjil genap. Oke, round 9 sudah selesai seperti ini. Kita masuki round 10. Di round 10 bagian atas ini tidak kita isi ya, bagian atas ini tidak kita isi. Jadi kita mulai dengan chain 5, lalu skip 2 DC ini, kita langsung ke DC yang ketiga. Langsung kita buat 1 DC plus chain 2. Oh no. Kita buat 1 DC, langsung isi ya. Ini kita mau buat motif. Isi 2 lubang besar berikutnya dengan 2 DC.
Kemudian ini tetap diisi dengan 1 DC saja. 2 DC lagi. 1 DC ini tetap kita isi 1 DC. Chain 2. Kemudian isi 1 DC tepat di atas DC yang di bawahnya. Chain 2 lagi. Buat 1 DC plus chain 2 sebelum decrease. 1 DC plus chain 2 setelah decrease. Lalu kita isi 4 DC. Chain 2, isi bagian sudut dengan 1 DC. 4 CH, 1 DC plus 2 CH. Isi lagi bagian ini ya. Sama ini seperti pada round 8 tadi. Caranya chain 2, 1 DC plus chain 2 sebelum decrease, 1 DC plus chain 2 setelah decrease. Lalu kita buat 1 DC tepat di atas 1 DC di sebelahnya, chain 2, kemudian 1 DC, isi 2 lubang sebelum motif ini ya dengan 2 DC. Nih, ini diisi. Ini tetap 1 DC, ini 2 DC, yang ini tetap 1 DC. Lalu di atas ini kita kosongkan, hanya diisi dengan chain 2, lalu skip 2 DC, buat 1 DC di atas chain di atas DC ketiga, jadi masih berlurusan ini. Masih berlurusan ya, buat 1 DC-nya di sini. Plus chain 2, skip 2 lagi, ini masih berlurusan, buat DC-nya di pinggir. Kemudian 2 lubang yang ini diisi dengan 2 DC. Ya, diisi. Ini ya. 2 DC. Setelah terbentuk 7 DC, 7 DC yang ini kita lanjutkan dengan chain 2, 1 DC, chain 2, 1 DC sebelum decrease, 1 DC setelah decrease, chain 2 lagi, lalu buat 4 DC, chain 2, 1 DC, 4 CH, 1 DC, 2 CH. Oke, silakan lakukan langkah-langkah pada round 10 ini sampai nanti berkeliling ya. Dan pada round 11 tetap diisi ini, hanya saja di bagian sini decrease. Selesaikan dulu yang round 10-nya. Baiklah, ini round ke 10-nya sudah hampir selesai. Tinggal saya beri chain 2, lalu kemudian di slip stitch di chain ketiga. Untuk di round 11 ini masih tetap kita awali dengan chain 5. Ini untuk round 10 tadi ya. Sudah kelihatan ya. Round 10 kita masuk ke round 11. Round 11 masih sama mengulangi motif pada bagian yang di round 10, hanya saja di sini nanti mulai ada decrease lagi ya, karena round ganjil. Nah, round 11 ini kalau saya, karena saya mau memanfaatkan granny besar ini untuk cover atas lemari plastik itu, lemari sorong. Jadi 4 granny dengan ukuran sampai ke round 11 itu sudah cukup. Jadi round 11 ini kalau saya jadikan sebagai round terakhir. Kalau Bunda ingin menambah lebar dari granny-nya, silahkan dilanjutkan dengan mengulangi langkah-langkah pada round-round sebelumnya. Oke, di round 11 setelah kita awali dengan chain 5, kita langsung menuju ke barisan motif persegi panjang yang di sini ya. Langsung kita isi ke 7 stitch, ke 7 DC yang di bawahnya itu dengan 1 DC 1 DC. Jadi jumlahnya masih sama, 7 DC ya. Oke,
Setelah 7 DC selesai, chain 2, lalu kita buat 1 DC tepat di atas DC yang di bawah itu, chain 2 lagi, buat lagi 1 DC plus chain 2. Ini sama caranya mengulangi pada round 9 tadi ya, round ganjil. Kemudian sebelum kita memasuki tempat decrease, kita chain 3 dulu. Kemudian kita decrease ke 4 DC yang ada di sini. Sama persis caranya dengan round ganjil sebelumnya. Seperti itu, tarik, lalu chain 3. Kembali kita membuat bagian sudut ini increase ya, seperti yang ini, seperti pada round 9. 1, 2, 3, 4, buat 4 DC di lubang yang sama. Chain 2, chain 3 ya, karena kita mau decrease, karena kita mau mengurangi, jadi chainnya pakai chain 3 supaya tidak mengkerut nanti granny-nya. Chain 3 plus 1 DC plus chain 2, 1 DC tanpa chain 2 langsung kita isi. Oh tidak, ini masih ini ya. Oh tidak, masih pengisian di sini, jadi yang di sini nggak diisi, saya lupa. Chain 2 lagi, chain 2, baru kemudian kita isi motifnya ini ya. Nah, kalau sudah begini, bagian yang kosong ini akan tetap kita berikan kosong, tidak diisi dengan DC apapun ya, kecuali di bagian sekat-sekatnya. Ini kita isi lagi. Nah, silakan diulangi langkah-langkahnya. Setelah mengisi seperti ini kosong, isi, ulangi langkah yang di sini tadi untuk mengisi bagian sudut. Silahkan diteruskan hingga pas 1 putarannya. Oke, ini untuk round 11-nya sudah hampir selesai. Saya tinggal tambahkan chain 2 ya. Lalu kita slip stitch di atas chain ketiga. Nah, seperti ini sudah jadi chain 1. Ini udah mau saya putus. Nah, ini jadinya untuk round 11. Saya sudah siapkan 3 yang lainnya, kita lihat bagaimana polanya ketika nanti disatukan. Ini kalau sudah kita satukan ya, yang ini tadi. Ini belum saya jahit. Jadi nanti di video berikutnya kita akan belajar cara menyatukannya. Bisa dengan cara dijahit, bisa dengan cara flat slip stitch ya. Kalau mau lebih rapi sebenarnya enak pakai flat slip stitch. Tapi kalau mau cepat, pakai cara dijahit aja tapi yang invisible, yang tidak terlalu terlihat. Nah, seperti ini jadinya. Cantik ya. Nah, silakan Bunda buat sesuai dengan selera ya, mau 4, mau kalau untuk bikin jadi tas bikin 2 aja gitu. Kalau mau bikin untuk sarung bantal bisa 8. Kalau untuk taplak meja sesuaikan dengan lebar permukaan yang mau di cover. Nah, kita akan masuk ke video berikutnya untuk menyatukan granny-granny ini. Kemudian video yang ketiga untuk membuat bagian edging, bagian tepinya.